beta, ini beta Passion. Saudara semua dimanapun saudara berada, kasih karunia, kemurahan, dan kebaikan Tuhan menyertai kita semua di dalam setiap jalan-jalan kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan sekali lagi berefleksi, merenungkan pertolongan dan anugerah Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, pada tahun 1803 atau 1803, Thomas Jefferson memerintahkan Kapten Meriwether Lewis dan Letnan II William Clark untuk memimpin suatu ekspedisi melintasi bagian Amerika yang belum terjelajahi sampai ke pantai Pasifik. Ekspedisi itu dinamakan Corps of Discovery atau Satuan Penemuan. Sesuai dengan namanya, ekspedisi ini mendata 300 spesies baru, juga mengidentifikasi hampir 50 suku Indian, dan menjelajahi medan yang belum pernah disaksikan orang dari Eropa sebelumnya yang menjelajah benua Amerika. Dalam perjalanan mereka bergabung dengan pedagang bulu dari Prancis dan istrinya yang bernama Sacajawea. Mereka segera menyadari bahwa sang istri dari orang Prancis ini paling berperan penting sebagai pemandu dan penterjemah. Nah, dalam perjalanan itu Sacajawea bertemu dengan keluarganya. Rupanya dia orang Indian. Kakak laki-lakinya adalah seorang kepala suku, dan ia membantu mereka mendapatkan kuda dan peta daerah barat yang belum tergambar. Tanpa bantuan yang tidak terduga dari Sacajawea dan saudaranya itu yang adalah kepala suku, ekspedisi ini belum tentu berhasil. Nah, saudara yang terkasih, Alkitab menceritakan sebuah ekspedisi yang juga mendapat pertolongan tak terduga. Orang-orang Israel mengirimkan mata-mata memasuki Yeriho, sebuah kota yang berada di tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Saudara bisa membaca itu di dalam Yosua pasal 2 ayat 1-14. Rahab, sang perempuan yang ada di kota itu, setuju untuk menjamin keluarnya orang-orang ini, para pengintai ini, dari kota Yeriho. Sebagai gantinya, mereka melindungi keluarganya bila Yeriho runtuh. Dengan cara ini, Allah sumber kasih karunia yang berdaulat menggunakannya untuk menyiapkan jalan bagi kemenangan penaklukan Israel dan pendudukan tanah perjanjian. Saudaraku, apakah saudara dan saya hari ini mengalami suatu pergumulan, suatu tantangan, suatu persoalan, suatu hambatan yang kita rasa begitu berat, begitu penuh dengan beban, penuh dengan kesulitan di dalam kehidupan kita? Saya percaya dan saya yakin setiap kita pasti punya persoalan-persoalan itu. Setiap kita pasti punya tantangan-tantangan itu. Setiap kita pasti punya gumulan-gumulan seperti itu. Saudaraku, ingatlah, Allah dapat memberikan pertolongan dari sumber-sumber yang tidak terduga. Sekali lagi saudaraku, Allah Tuhan kita sanggup, Dia dapat memberikan pertolongan dari berbagai sumber yang tidak kita duga sama sekali. Mari saudaraku, kita belajar untuk melihat semua persoalan, semua tantangan hidup kita, semua gumulan hidup kita. Hal-hal yang begitu besar, yang begitu susah kita lihat dengan mata jasmani kita karena kita merasa bahwa ini berat. Ini persoalan yang tidak bisa kita atasi. Kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani kita melewati tembok-tembok kesulitan, tembok-tembok pergumulan, tembok-tembok beban yang ada di depan kita. Tapi saudaraku, dengan bersandar dan bergantung kepada Tuhan, dengan mengimani dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, kita akan tetap dengan iman, dengan mata iman kita akan melihat pertolongan yang datang dari Tuhan
dari hal-hal yang kita tidak pernah duga sama sekali. Saudara, ketika tampak dalam hidup kita, tidak ada jalan lagi. Ketika di depan kita seperti tidak ada jalan lagi. Ingat ini saudaraku. Allah Tuhan kita dapat membuka jalan bagi kita. Ada satu lagu saudaraku yang saya ingat. Lagu ini bagus sekali. Di dalam lagu itu dikatakan dengan syair yang indah. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib. Dia buka jalan, dia menuntunku, memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya, dia buka jalan, dia buka jalan. Sepanggal lagu itu boleh mengingatkan kita dan kebenaran firman Tuhan di dalam Yosua pasal 2 ayat 1-14 boleh mengingatkan kita bahwa pertolongan dari Tuhan itu selalu ada, selalu datang tepat pada waktunya. Dan Tuhan akan membukakan jalan yang terbaik pada kita di dalam tuntunan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Tuhan tolong kita supaya kita sungguh-sungguh tetap bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.